Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita memuji Allah Rabb kita, karena memang Dia yang berhak untuk dipuji, karena Dia terus mencurahkan curahan nikmatnya kepada kita yang kita tidak sanggup menghitungnya karena sangat banyaknya. Hadirnya kita di salah satu rumahnya yang mulia adalah tanda nikmat Allah tidak terkira. Mulai dari kesehatan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, apalagi dengan usia. Apalagi nikmat Allah Ta'ala berupa taufiknya agar kita senantiasa meningkatkan iman kita dan senantiasa bertakwa kepadanya. Nikmat yang mendatangkan konsekuensi, keselamatan, kebahagiaan, kehidupan akhir kita. Maka hendaklah kita terus mensyukurinya dan senantiasa berharap agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya. Dalam surat Al-Fatihah, kalau kita merenunginya, ayat pertama adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah nama dan sifat Allah. Seterusnya adalah lafaz ihdinas siratal mustaqim. Yani kita sangat butuh kepada taufik Allah agar kita senantiasa meniti jalannya yang lurus, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Maka bersyukur kepada Allah, berharap agar Allah terus mencurahkan nikmatnya kepada kita adalah hajah, kebutuhan kita sebagai hambanya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah, yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya, karena dengan mengikutinya, menaatinya kita akan merasakan kebaikan, kebahagiaan dunia kita, apalagi akhirat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang bergelimang dengan harta. Sangat berbeda dengan Kaisar Romawi ketika itu, Kisra di Persia ketika itu. Rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Alasnya bukanlah permadani seperti yang saat ini kita duduk di atasnya, yang pada masa dulu milik daripada para raja. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan sampai ada ungkapan, rumahku adalah surgaku. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita menghamba kepada Rabb kita, bukan ketika kita bergelimang dengan harta. Makanya Nabi kita sendiri pernah bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi kama qala. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya teladannya. Maka ketika kita senantiasa berusaha mentazkiyah jiwa kita, membersihkan jiwa kita akan merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh Nabi
kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebahagiaan ini mendatangkan kebahagiaan yang lebih baik lagi di alam barzah kita, juga di kehidupan akhir kita. Para jamaah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan makanan hati atau yang menyebabkan hidupnya hati berupa tilawatul Quran. Tilawatul Quran sebenarnya bagian dari zikrullah yang kemarin kita sudah membahasnya, tetapi secara spesifik kita akan membahasnya pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana seutama-utama zikir, afdhalu dzikri, itu adalah dengan kita membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu mengandung obat hati dari semua penyakit hati. Jadi mengandung obat hati bagi semua penyakit hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, dari yang menciptakan kalian, dari yang memiliki kalian. Ada nasihat. Nasihat itu ya tertuang dalam Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk semua yang ada di dada kita. Jadi obat untuk semua yang ada di dada kita. Shifaa'un lima fis sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ini bahwa Allah mengirimkan kepada kita nasihat, diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat itu kepada kita. Bagaimana kita agar selamat, kita bahagia dunia kita tidak celaka dunia kita, apalagi akhirat kita yang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan akhir. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam barzah nanti. Kita tidak tahu apa yang nanti terjadi ketika kita semuanya dibangkitkan di hadapannya. Kita tidak tahu. Maka nasihat ini harus kita terima. Nasihat ini harus kita pelajari. Nasihat ini harus senantiasa kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Agar kita selamat, agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Demikian juga firman Allah itu mengandung syifa lima fis sudur, obat semua penyakit yang ada dalam hati kita. Ada syifa di sana. Maka kita punya sakit apapun, ya kan, khususnya kalau dalam surat Yunus ayat 57 ini, sakit yang sumbernya fis sudur, ya kan, maka obatnya ada dalam kitabullah, demikian juga yang juga tertuang dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang dia menjadi obat, penawar dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu adalah syifa. Dalam tafsir disebutkan menyembuhkan hati dari semua penyakit hati. Jadi menyembuhkan hati dari semua penyakit hati. Keraguan, keinginan yang berlebihan terhadap dunia, kemunafikan, kebodohan. Demikian juga syifa bagi obat jasmani dengan adanya ruqyah. Seperti yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarinya. Obat bagi penyakit jasmani. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa kasus sakit jasmani itu berawal dari sakit rohani dan juga banyak ya, yang mana dengan sebab sakit jasmani
fisiologi tubuh itu terhalangi berfungsi. Akhirnya sakit. Terkadang dokter itu angkat tangan. Tidak ada sebabnya ini. Tapi dia merasakan sakit. Sampai akhirnya tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Maka benar ketika Allah mengatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi syifa, obat rohani, demikian juga obat jasmani. Demikian juga warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika dia mengimani, membenarkan firman Allah, kemudian membacanya, kemudian merenungi isinya, kemudian mengamalkannya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sebelumnya jauh dari Al-Qur'an, kemudian dia mendapatkan Al-Qur'an, dia mempelajari Al-Qur'an, akhirnya sampai dia mengikuti Al-Qur'an. Orang-orang yang sangat musuhi Islam, mereka ingin menghancurkan Islam dari asalnya, yakni dari kitab sucinya. Justru mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kasih sayang. Karena di dalamnya banyak sekali kebenaran. Ketika kita membacanya, ketika kita merenunginya, maka kita akan mendapati banyak sekali kebenaran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit hati sebagaimana tadi disebutkan, itu ada dua yang mengenai manusia. Dan itu obatnya semuanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penyakit syubhat, keraguan-raguan. Jadi penyakit syubhat, keraguan-raguan. Dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Ya, yakni cinta yang berlebihan. Terhadap keraguan-raguan di Al-Quran itu ada obatnya. Terhadap keraguan-raguan di dalam Al-Quran itu ada obatnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf. Keraguan-raguan. Apakah mungkin kita yang sudah menjadi tanah, kita yang berkalang tanah, tinggal tulang belulang, kita akan dibangkitkan? Jadi ini adalah penyakit syubhat, keraguan-raguan. Apa mungkin kita yang sudah mati, hancur, menjadi tanah, kita akan dibangkitkan? Logika yang tidak bisa diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya di surat Juz Amma banyak sekali menjelaskan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, yang itu gak masuk di logikanya orang-orang kafir Quraisy. Nah, Al-Quran itu ada obatnya, seperti firman Allah surat Qaf ayat 9 sampai ayat 11. Ini obat bagi syubhat kita. Ya, syubhat kita, keraguan-raguan kita. Apa mungkin kita yang sudah hancur, kakek nenek moyang kita yang sudah hancur itu nanti akan dibangkitkan? Allah berfirman pada surat Qaf ayat 9 sampai 11, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Dan kami turunkan dari langit itu air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Demikian juga pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Kemudian Allah berfirman, rizqan lil ibad. Itu semuanya rizki untuk para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maitan. Kami menghidupkan dengan adanya hujan itu negeri yang tandus, yang mati. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah nanti hari kebangkitan. Kalau kita merenungi ayat Al-Quran ini, maka nggak akan ada syubhat. Ya bagaimana, nggak ada kerancuan, keraguan, bagaimana orang yang sudah hancur, lebur, berkalang tanah, tinggal tulang belulang, bahkan tulangnya juga hancur, itu bagaimana dihidupkan lagi? Allah SWT berfirman, kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, hujan. Seperti saat ini, kita mendapati bulan-bulan ini hujan, sampai beberapa bulan ke depan hujan.
Ya. Dengan adanya hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun. Demikian juga habbal hasid, tanaman yang diketam, biji-bijian dari tanaman yang diketam. Itu bukan oleh Allah, bukan kita yang numbuhkan. Kita hanya nyirami saja. Kalau di musim kemarau kita yang nyirami. Tapi kalau di musim hujan Allah yang menyirami. Demikian juga dengan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang punya mayang yang bersusun-susun. Allah mengatakan rizqa lil ibad, itu semuanya rizki untuk para hamba. Kemudian Allah berfirman, dan kami hidupkan dengannya negeri yang tandus. Kita di bulan-bulan Agustus ya, sebelumnya Juni, Juli, sebelumnya April, Mei, kita melihat sawah-sawah itu kering, ladang-ladang juga kering, bahkan hutan-hutan itu banyak yang kering. Tapi ketika di musim penghujan seperti ini menjadi hidup semuanya. Ya, menjadi hidup semuanya. Ya, Allah SWT yang menghidupkan itu. Allah mengatakan wa ahyayna bihi baldatan maitan. Kami hidupkan dengannya negeri yang mati, negeri yang tandus. Kemudian Allah mengatakan kadzalikal khuruj. Seperti itulah nanti kebangkitan. Seperti itulah nanti kebangkitan. Kita nanti akan dibangkitkan sebagaimana halnya Allah mengeluarkan tanaman dari dalam tanah. Juga surat Al-A'raf ayat 57. Ini sekali lagi firman Allah yang menjadi obat dari penyakit hati kita, subhat, keraguan-raguan. Ya, apa mungkin orang yang sudah hancur dia bisa dihidupkan kembali? Ya, Allah nyuruh kita lihat hujan. Bagaimana Allah turunkan di satu negeri yang tandus, kering, mati, kemudian Allah hidupkan dengan hujan. Maka seperti itu Allah akan hidupkan yang mati. Dalam surat Al-A'raf ayat 57 Allah mengatakan wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Dialah yang telah mengirimkan angin sebagai berita gembira perihal kedatangan rahmatnya. Hujan itu kan diawali dengan angin. Ya. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Hingga apabila angin itu telah membawa awan yang mendung. Suqnahu li baladin mayyit, kami giring dia ke negeri yang tandus, digiring oleh Allah. Fa'anzalna bihil ma, kemudian Allah turunkan ya kan dengan adanya mendung tadi air. Fa akhrajna bihi min kulli tsamarat, kemudian dengan air itu kami keluarkan setiap buah-buahan. Kalau buah-buahan dikeluarkan apalagi daun-daunan, akhirnya kan menjadi hijau. Kadzalika nukhrijul mauta, seperti itulah kami nanti akan mengeluarkan yang telah mati. La'allakum tadzakarun, agar kalian ingat. Ya, maka fungsi daripada hujan itu adalah untuk mengingatkan kita, nanti kita akan dibangkitkan. Jadi kalau hari-hari ini, pekan-pekan ini, ataupun bulan-bulan ini kita melihat hujan, ya sebenarnya Allah ingin mengingatkan kita, kita nanti akan bangkit. Kalau ini sudah kita imani, apalagi dengan segala sesuatu yang mengiringi peristiwa ini. Seperti kehidupan alam barzah mesti benar. Kehidupan yaumul mahsyar mesti benar. Karena Allah bisa menghidupkan yang mati. Kemudian penimbangan amal perbuatan mesti benar. Melewati neraka mesti benar. Ini bisa kita terima dengan logika kita. Maka dengan adanya ini, penyakit syubhat itu seharusnya sembuh dari dada kita. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa Allah SWT enggak mungkin akan menghidupkan kita yang sudah berkalang tanah. Enggak, Allah bisa. Makanya Allah mengatakan kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami menghidupkan yang telah mati. Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, keluarnya manusia nanti dari dalam tanahnya seperti halnya keluarnya tanaman dari dalam tanah. Nanti kita keluar dari kubur kita seperti keluarnya tanaman dari dalam tanah. Kalau enggak percaya silakan dibuktikan. Ya, nanti kita akan mengalami, mesti. Nah, orang cerdas itu mumpung ini belum terjadi, maka dia mengimani, kemudian dia akan mempersiapkan diri sebelum menghadapi hari yang berat ini. Kemudian obat dari penyakit syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu istilah agama tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya syahwat itu keinginan ya kepada lawan jenis. Padahal sebenarnya syahwat itu adalah keinginan yang berlebihan kepada dunia.
Ya kan? Apa yang Allah berikan perihal dunia kepada kita, ya kan? Ini nikmat, tapi mencintainya berlebihan itu tidak boleh. Karena kita hidup ini bukan untuk dunia kita hidup untuk akhirat kita. Dan jangan sampai kita dibuat lupa oleh dunia. Ya, alhaakumut takatsur. Numpuk-numpuk dunia itu telah membuat kalian lalai. Lalai dari untuk mengejar surga yang sudah Allah siapkan. Dan itu terus kita lakukan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang lahat. Nah, obat dari penyakit syahwat itu ada juga dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Hadid ayat 20. Sama, masih menjelaskan tentang hujan. Ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang hujan itu banyak. Dan di sana banyak pelajaran. Makanya para jamaah, pentingnya baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca setiap hurufnya. Memang baca setiap hurufnya itu obat. Obat untuk jasmani kita juga bisa, obat juga untuk hati kita. Tetapi ketika kita merenungi isinya, maka betul-betul obat yang sangat ampuh bagi semua penyakit kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Namanya permainan itu ya mesti ada batasnya, ada masa selesainya. Ya kan, enggak terus kita main. Ya kan? Mesti ada batasnya. La'ibun wa lahwun. Demikian juga perkara yang melalaikan. Ya, perkara melalaikan. Contoh gampangnya aja, baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya di HP, tiba-tiba ada pesan masuk. Akhirnya lihat pesannya, kemudian keterusan baca pesan, sampai lupa akhirnya baca Al-Quran. Itu melalaikan dunia. Ya, bertanam mulai dari pagi sampai petang, lalai, lupa. Padahal ada hak Rob kita yang harus kita tunaikan, yakni menghamba kepadanya. Ya, jadi dunia itu yang kedua adalah sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, dan juga perhiasan. Ya kan? Jadi dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu perhiasan. Berhias dengan kendaraannya. Ya, dulu nggak punya kendaraan, berhias dengan kendaraan walaupun bekas. Kalau sudah bekas, pingin naik statusnya, ya. Bekas tapi tahun muda. Kalau sudah bekas tahun muda, pengennya beli yang baru. Seperti itu, berhias terus. Ya, jarang ada orang ceritanya itu beli mulai dari pertama sampai terakhir itu ya sudah setia dengan satu mobil itu, jarang. Ya, karena memang setiap hari kita diiming-imingi dan setiap tahun diiming-imingi keluaran terbaru dan lain sebagainya. Rumah juga gitu, kita berhias. Tetangganya warnanya ini, oh saya pengen warna yang lain, gitu kan. Ya, biar kelihatan beda, agar orang-orang mengarahkan pandangannya. Iya, itu perhiasan. Ya. Wa tafakhurum bainakum, demikian juga dunia itu bermegah-megahan antar kalian. Ya tadi, kita bermegah-megahan. Ya kan, saling membandingkan, punyamu ini, punyaku ini. Ya kan? Punyaku ini, punyamu ini. Terus kan seperti itu, bangga-banggaan. Ya kan? Pangkatku ini, pangkatmu ini, gitu kan? Saya atasan, kamu bawahan, bangga-banggaan. Itu yang terjadi dalam kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, demikian juga ya kan? Berbanyak harta dan anak-anak. Kemudian Allah berfirman, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, perumpamaannya seperti hujan. Ini sekarang hujan. Ya. A'jabal kuffara nabatu, yang tanaman-tanamannya itu menakjubkan orang kafir. Jadi tanaman-tanamannya menakjubkan orang-orang kafir. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu akhirnya kering. Kan enggak seterusnya tanaman itu hijau, mesti ada masanya kering. Dunia itu sama seperti itu. Kita tampan enggak selamanya tampan. Nanti kalau usianya 50 tahun hilang sudah ketampanannya. Yang ada itu ompong giginya. Ya, kalau enggak gitu putih rambutnya. Tapi masih ganteng. Iya bagi istrinya. Kalau bagi yang muda-muda mungkin beda lagi. Ya kan? Jadi mengering. Ya kan? Keriput. Ya kan? Enggak seperti ketika dia muda. Dunia itu sama seperti itu. Fatarahu musfaron, kemudian engkau melihatnya itu kuning. Tsumma yakunu hutama, setelah itu dia akan hancur. Hancur. Rumah kita yang dulunya megah hancur. Kendaraan kita yang dulunya mewah hancur. Ya kan?
tubuh kita pun juga hancur. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid, dalam kehidupan akhir itu ada siksa yang pedih, wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan juga keridhaannya. Ya, kalian jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu isinya ya ini 5 itu. Kalian jangan tertipu. Dunia itu isinya 5. Maka jangan ditipu. Maka dalam kehidupan dunia ini semangatlah, sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Karena tugas kita ini beribadah kepada Allah. Taati Allah Ta'ala. Allah sudah menyiapkan untuk kita surga. Ya, kalau kita baca Al-Quran, penyebutan surga dan neraka uiddat, telah disiapkan dalam bentuk past tense. Ya kan? Dalam bentuk kata kerja lampau. Artinya para ahlussunnah mengimani surga neraka sekarang sudah ada, tinggal menunggu penghuninya. Makanya kita diperintahkan, ya kan? Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kalian, ya, menuju ampunan Allah dan surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh itu. Jangan kita dibuat lalai. Jangan kita dibuat terlena. Tapi memang dunia itu sifatnya seperti itu, melalaikan, melenakan. Ya kan? Kita baru bangun tidur aja buka HP langsung dunia isinya. Mau tidur juga dunia. Ya kan? Iklan. Kalau dulu iklan di televisi, sekarang di HP juga banyak iklannya. Dan isinya dunia semua. Maka jangan sampai kita terlena. Ingat, kita sekarang menuju kehidupan akhir, kehidupan yang tidak ada hari setelahnya. Makanya disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir, enggak ada malam. Karena kalau ada malam berarti besok akan ada siang. Kalau ada siang berarti nanti ada malam lagi. Nah seperti itu, makanya yaumul akhir, hari terakhir. Sekarang kita di hari-hari dunia terus seperti ini. Makanya di hari akhir orang-orang akan kekal, yang di surga kekal di dalamnya. Ya semoga kita dan keluarga kita, ya kan kerabat kita semuanya di surga. Yang di neraka juga kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Kemudian Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Betul menipu. Bagaimana enggak menipu? Kerja 1 pekan, dapat uang, senang-senang. Kemudian setelah senang-senang apa yang terjadi? Capek kan? Capek, setelah capek, waduh besok kerja lagi. Hari Senin itu hari yang sangat berat. Ya, hari Ahadnya senang-senang, hari Ahadnya senang-senang. Ya, jalanan ke mana Batu itu ramai sampai muacet. Ya kan? Bawa uang yang banyak. Kemudian nanti setelah itu senang-senang, capek, sampai rumah capek. Ya kan? Kemudian setelah capek apa? Tidur. Terus besok susah lagi, waduh hari Senin, hari yang paling berat. Ya. Yang paling enak itu kalau harinya itu Ahad terus. Atau kalau kayak gitu tanggalnya merah terus. Itu hari yang paling nikmat. Nah di surga makanya seperti itu. Surga itu enggak ada orang capek, enggak ada orang lelah. Ya, surga yang disiapkan oleh Allah untuk Khadijah. Pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW beritahukan, ya kan, nanti datang Khadijah. Ya kan, sampaikan salam dari Robnya, salam dari aku. Dan beritahukan adanya surga yang tidak ada letih di dalamnya, enggak letih, enggak lelah. Ya kan, kita mau main-main terus di surga, enggak letih, enggak lelah. Ya kan? Ya kita berhubungan dengan istri kita, dengan bidadari enggak letih, enggak lelah. Beda kalau di dunia, ya kan? Hubungan suami istri capek tidur. Di surga enggak ada tidur. Kenapa enggak ada tidur? Karena an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya kematian. Sehingga enggak ada di surga tidur. Loh, berarti enggak capek. Memang orang di surga itu diberikan kekuatan yang tidak sama dengan ketika mereka dalam kehidupan dunia. Bisa, ya bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya malaikat maut tiap hari nyabutin nyawa orang itu apa enggak capek? Ya kan, enggak istirahat. Karena Allah ala kulli syai'in qadir menciptakan yang namanya malaikat maut dengan kekuatan seperti itu, enggak pernah lelah untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat pemikul arsy-Nya Allah diciptakan mulai dari pertama sampai sekarang mikul arsy-Nya Allah ya enggak pernah capek dan enggak pernah protes, enggak pernah pingin rolling tugas. Ya kan, beda dengan kita, capek. Ya kan? Biasanya bagian bendahara capek, aku bagian konsumsi saja biar bisa icip-icip, kan kayak gitu. Ya, kita manusia. Nah ini. Nah,
ayat-ayat ini adalah sekian dari banyak firman Allah Ta'ala yang bisa menjadi obat hati. Makanya kalau kita membaca firman Allah, merenungi isinya, ya kan, maka penyakit hati kita ini akan sembuh. Makanya Al-Quran itu obat bagi dua penyakit ini, ya kan. Sehingga dengan adanya bukti-bukti ini, maka akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya, dengan adanya Al-Quran ini yang mengobati hati kita, ya kan, akhirnya kita dapat obatnya yang bisa menghilangkan keraguan kita, ya kan, keraguan kita. Ternyata kiamat itu nyata, betul nyata, bisa kok Allah SWT melakukannya. Janji Allah sudah terlaksana ketika dulu Allah memberitahukan bahwa orang-orang Romawi akan mengalahkan orang Persia, disebutkan dalam surat Ar-Rum. Oh, terjadi. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa kaum muslimin akan mengalahkan Romawi, akan menghancurkan Persia, terjadi. Oh, berarti yang Allah firmankan perihal kehidupan akhir, kehidupan alam barzah, kehidupan hari kiamat mesti terjadi. Logis, masuk akal. Nah, ini para jamaah. Oleh karena itu sekali lagi, siapa yang deres Al-Quran, siapa yang membaca, merenungi isi Al-Quran, hatinya terlibat di dalamnya, dia akan melihat yang hak, dia akan melihat yang batil, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya kan, sebagaimana dia bisa membedakan antara siang dan malam. Nah, oleh karena itu, ya, obat yang paling bermanfaat bagi manusia itu, atau segala sesuatu yang paling bermanfaat bagi manusia itu adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Dan seutama-utama untuk mengingat Allah itu adalah Al-Quran. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, maka hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Anda tidur beralaskan anyaman pelepah kurma. Mereka para raja tidur di atas permadani." Ya kan? Mereka para raja, bejana-bejananya, gelas-gelasnya seperti ini terbuat dari emas dan perak. Tempat untuk makannya terbuat dari emas dan perak. Makanya kita sering mendapati ya penemuan harta karun, harta benda dari raja-raja terdahulu itu kan terbuat dari emas dan perak. Mangkoknya, piringnya, gelasnya dari emas dan perak. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Ini bisa dilihat dalam bab Al-Aniyah, bab bejana di kitab Toharoh. Ya, seperti di kitab Bulughul Maram, para jamaah nanti bisa melihat kenapa kita dilarang menggunakan wadah dari emas dan perak. Untuk wudu menggunakan wadah dari emas dan perak, enggak boleh. Nabi mengatakan lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu untuk mereka dalam kehidupan dunia, tapi untuk kita dalam kehidupan akhir. Nabi SAW ketika menjelaskan Al-Haud telaganya. Telaga ini ada di padang mahsyar. Karena manusia nanti akan berdiri di padang mahsyar. Dan kita berdiri 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Ya kan? Kita berdiri 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Kita didiamkan oleh Allah Ta'ala selama 50.000 tahun. Ya, betapa bingungnya manusia ketika itu. Kita saja kalau nunggu kepastian kapan pesawat itu akan berangkat, tapi enggak ada kepastian, kita akan marah-marah. Apalagi dalam kehidupan akhir. Di padang mahsyar kita enggak tahu arah. Ya, mahsyar itu tanah yang lapang, enggak ada bukit, enggak ada lembah, ya kan? Enggak ada arah, enggak ada bangunan seperti ini, semuanya kosongan. Matahari dekat. Beda kalau dunia misalkan terjadi tsunami kita bisa naik ke atas, terjadi erupsi gunung, maka kita bisa turun ke bawah. Kita bisa mengetahui arah utara selatan. Nanti di mahsyar kita nggak tahu. Manusia pada bingung ketika itu. Sampai akhirnya manusia diberikan ilham untuk mendatangi manusia pertama, Nabi Adam. Ya kan, Nabi Adam menolak, seterusnya kepada Nabi Nuh, seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis tentang masalah syafaat. Nah, kemudian setelah itu didatangkan telaga bagi setiap nabi untuk pengikutnya. Dan telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sebulan perjalanan. Di samping-sampingnya ada bejana-bejana terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari emas.
pun Al-Kautsar sama seperti itu. Nah, maka benar Nabi SAW mengatakan, nggak apa-apa itu untuk mereka dalam kehidupan dunia dan untuk kita dalam kehidupan akhir. Kalau kita ngimani ini, maka benar yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati itu tenang. Wis bene iku wae kono gak apa-apa. Pek-peken lek gelem. Nah, kayak gitu. Ketika kita kan sering masalah keluarga gegeran sama keluarga, masalah warisan, masalah apa. Aku pengen masih, aku pengen ini dan lain sebagainya. Iya wis pek-peken. Ya kan? Saya berharap nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik dalam kehidupan akhir. Nah, ketika kita ingat kayak gini, tatmainnul qulub, hati kita itu akan tenang. Ya kan? Aku pengen mobilnya ini mobil keluaran terbaru. Ya kan? Mewah, enak. Kalau naik mobil di sana itu seperti naik pesawat, enggak terasa getaran, ya kan? Kemudian enggak terasa suara di luar, AC-nya enak. Wis PPN, semoga Allah nanti ngasih saya mobil yang lebih baik di surga. Enten mobil napa mboten teng surga? Ada enggak di surga itu mobil? Ayo kita masuk sama-sama, nanti kita ya minta kepada Allah. Enggak ada. Pokoknya yang pernah kita lihat itu enggak akan ada di surga. Di surga lebih baik. Kita ini para jamaah, Allah itu dalam Al-Quran itu kan seringkali menyebutkan tentang surga itu, ya perumpamaannya kan seperti ini. Tapi surga lebih baik daripada itu. Kenapa Al-Quran menyebutkan perumpamaannya dengan yang bisa kita ini? Karena nalar kita ini hanya bisa menggambarkan yang pernah kita lihat. Yang enggak pernah kita lihat, kita enggak bisa gambarkan. Contoh, anak-anak kita suruh gambar, gambaro mobil. Mesti dia akan gambar mobil yang pernah dia lihat. Yang enggak pernah dia lihat, enggak bisa. Dan surga itu enggak pernah dilihat. Yang Nabi SAW mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, mata enggak pernah melihat, telinga enggak pernah mendengar, bahkan terbersit pun itu enggak pernah. Itu surga. Ya, penghuni surga, ini hadis tentang orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ketika dia mau masuk surga, ini hadisnya sahih ya, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ketika dia mau masuk surga itu, Allah SWT merintahkan kepada dia, wis kamu silakan berangan-angan. Akhirnya diangan-angan, kenikmatan dunia dulu bagaimana. Kemudian diberitahukan, bagimu 10 kali lipat yang semisal. Bagimu itu 10 kali lipat nikmat surga yang semisal. Ini yang terakhir masuk surga. Ahli tauhid enggak pernah menyekutukan Allah, tapi banyak dosanya. Jadi dicuci dulu, istilah kita dicuci dulu di neraka. Dia terakhir masuk surga. Itu nikmatnya adalah 10 kali dari yang telah dia angankan. Ketika dia di dunia kan pernah angankan, rumah mewah itu seperti mungkin istana presiden gitu kan. Ya, kemudian spring bed-nya itu kuat ya. Makanannya buah-buahan senantiasa tersedia. Ya, minumannya warna-warni kayak gitu kan. Nanti di surga ada enggak minuman warna-warni? Ya, nanti kita masuk saja, nanti kita akan tahu ya. Jadi ketika diangankan itu, kemudian Allah SWT mengatakan bagimu 10 kali lipat yang sama. Nah, itu yang terakhir masuk surga, apalagi yang pertama kali masuk surga. Tapi kalau pertama kali tidaklah kita. Ya, kita ini bukan nabi, bukan rasul ya. Ya, tapi paling enggak ya kita tengah-tengah lah. Berharap kita semoga tengah-tengah. Jangan sampai yang seperempat yang terakhir jangan. Ya kan, kalau bisa yang tengah-tengah. Kalau bisa as-sabiqunal awalun. Ya as-sabiquna bil khairat. Biidznillah, ya. Makanya jangan mencukupkan diri dengan yang sholat 5 waktu, tambahi sholat sunnahnya, tambahi dengan zikir wiridnya, perbanyak baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Nah, para jamaah, kalau kita ingat ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati kita ini akan tenang. Tapi kalau yang dilihat orang terus, waduh, tetangga sekarang mobilnya ganti, ya mobil kita seperti ini, susah. Ya kan? Jangankan mobilnya ganti, kulkasnya ganti saja susah. Ya, tetangga kulkasnya ganti. Ya kan, mosok kulkas kita dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, mbok ya diganti. Ini sudah berapa tahun, beli sudah 10 tahun, mbok ya ganti. Ya kan, susah. Ya, kalau seperti itu susah. Tapi kalau kita ngingat Allah, ngingat surga, alah, ya paling dilungkas ganti ya ditinggal mati, kan kayak gitu kan. Ya, umur kita sudah berapa, nah seperti itu. Jadi sekali lagi,
Dengan mengingat Allah, maka hati kita ini akan tenang. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran, kita akan tenang. Makanya salafus soleh terdahulu, mereka merasakan ladza itu, kelezatan itu, ketika mereka membaca Al-Quran. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya kan, mereka sibuk dengan Al-Quran. Di situ merasakan kelezatan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya, lau taharat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum. Sekiranya hati kalian itu bersih dari sakit, ya, sakit syahwat, demikian juga sakit syubhat, ya, sakit keraguan, demikian juga sakit yang kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Sekiranya hati kalian bersih, masyabi'at min kalami rabbikum. Hati kalian itu enggak akan pernah puas dengan firman Rabb kalian. Ini rahasianya. Kenapa generasi salafus saleh terdahulu itu kalau di bulan Ramadan sudah Al-Quran terus, bahkan sampai bisa menghatamkan beberapa kali. Ya, kalau kita masih sering disambi Al-Quran, media sosial. Media sosialnya lebih banyak, ya kan? Misalkan Al-Qurannya bacanya setengah jam, media sosialnya, ya kan, sampai 3 jam, kayak gitu. Ya, padahal seharusnya kan yang lebih banyak itu Al-Quran. Kalau hati kita bersih kan seperti itu. Makanya sebagian asatidz itu kalau pas Ramadan itu sudah dia live dari semua grup, ya, live dari semua grup. Kita kadang masih belum bisa ini, ya, engko lek dihubungi, ya, kita masih sering merasa jadi orang penting, padahal sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat kan gitu kan, ya, merasa seperti orang penting. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah kitabullah, baca kitabullah, dan menegakkan salat dan menginfakkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya tilawah, sampai tilawah itu disebutkan di awal. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian dia menegakkan sholat, dia menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Bukan diinfakkan seluruhnya, tapi mimma, bukan mimma ya. Jadi rizki yang kami berikan. Jadi rizki yang Allah, yang kita miliki sebenarnya kan pemberian Allah. Ya kan, pemberian Allah. Kemudian yang diberikan oleh Allah kita infakkan, baik secara rahasia ataupun sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Para jamaah, ada mutunya orang, ya, yang tidak beriman, ya, orang materialis, ya. Waktu itu adalah uang. Jadi walaupun dia itu hanya sesaat, tapi dia itu bernilai uang. Ya. Nah, orang beriman, waktu itu adalah modal. Untuk apa? Untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya lagi berdagang dengan Allah. Ya. Allah memberi diri kita, membeli jiwa kita dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, ya. Kemudian harta mereka dibeli dengan surga. Ya. Ibaratnya ada orang mau beli mobil kita, ya kan? Mobil kita ini mobil bekas. Ya sebenarnya enggak kuno. Ya pokoknya mobil bekas, jelek dan lain sebagainya. Ya kan, kemudian dibeli dengan 1 triliun misalkan. Orang cerdas itu akan milih, 1 triliun, mending 1 triliun tak belikan mobil yang lain, kan kayak gitu kan. Ya, daripada mobil bekas dia yang sudah sering mogok-mogok dan lain sebagainya, enggak karu-karuan rusaknya, dia akan lepas. Ya kan, surga itu lebih baik dari itu. Allah beli diri kita, Allah beli harta kita, dan Allah akan menggantinya dengan surga. Nah, makanya Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30 ini, mereka orang yang tilawah Al-Qur'an, hari-harinya digunakan untuk tilawah Al-Qur'an, ya. Hari-harinya digunakan untuk menegakkan sholat, hari-harinya digunakan untuk menginfakkan
dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka ini mengharapkan perdagangan yang sekali-kali nggak akan pernah rugi. Pasti nggak akan rugi. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Nanti ketika di surga, ternyata surga lebih nikmat dari dunia, memang benar. Ya, jadi memang seperti itu. Ini para jamaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan surga. Ya, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dinampakkan, ditunjukkan surga. Demikian juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, ya kan? Bermimpi didatangi oleh 2 orang, kemudian diajak jalan-jalan, ya kan? Ditunjukkan di antara bentuk siksa-siksa alam barzah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke satu tempat yang indah, ya kan? Kemudian ke tempat yang lain yang jauh lebih indah, ya. Dan itu diberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, betapa nikmatnya surga. Nah, makanya kalau nanti kita ini dalam kehidupan dunianya senantiasa tilawah, menegakkan sholat, kemudian menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada kita, kita pasti nggak akan rugi. Nggak akan rugi, karena ganti dari Allah itu lebih baik. Allah berfirman, kelanjutan dari ayat ini, liwafiyahum ujurahum. Allah pasti akan memenuhi balasan bagi mereka. Sekecil apapun yang kita lakukan dibalas. Seperti sekarang ini kita duduk, ya kan, pada maghrib sampai isya itu dibalas. Ya, dibalas. Kita datang sebagian waktu kita saja, ya kan, mungkin datang sesaat, kemudian izin itu dibalas. Apalagi kalau penuh, mesti dibalas. Sambil duduk seperti ini kita zikir, ya tasbih, ya kan, disebutkan surga, ya kan, kemudian kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga. Disebutkan neraka, kita berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu, ya kan. Disebutkan keagungan Allah, kita bertasbih, ya kan, atau kita istighfar, atau kita sholawat, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sholawat, pasti akan dibalas. Bukan hanya ngajinya, kita menyebutkan nama Nabi dalam pengajian itu, kita sholawat, akan dibalas. Wa yazidu min fadlih, bahkan Allah akan nambahi dari karunia-Nya. Ya, ditambahi. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10. Allah itu kalau membalas itu enggak kurang-kurang. Ya, enggak kurang-kurang. Kita misalkan melakukan 1, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat, tergantung daripada keikhlasan kita. Ya kan? Makanya kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan, innahu ghafurun syakurun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kita melakukan sedikit kesalahan, mohon ampun, diampuni. Ngulangi kesalahan, mohon ampun, diampuni lagi. Ngulangi kesalahan, mohon ampun, diampuni lagi. Kalau kita hubungan sama orang, kamu balik-balik salah ya, wis kono metu. Nah kayak gitu kan. Tapi kalau Allah enggak, ghafurun. Artinya apa? Kita melakukan salah, ngulangi, kemudian mohon ampun, diampuni. Demikian juga Allah syakur, Maha berterima kasih. Artinya berterima kasih itu apa? Kita melakukan satu ketaatan, dilipat gandakan menjadi 10. Kita sedekah, ya kan, 10.000 dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat, tergantung dari kesabaran kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tilawah Al-Quran salah satu sebab, ya kan, kita melakukan perdagangan dengan Allah, dengan perdagangan yang kita sama sekali tidak akan pernah merugi dalam kehidupan akhir kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pun demikian, Al-Quran itu mukjizat, lafadz, dan kandungannya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran saja, kita ini akan mendapatkan kebahagiaan. Apalagi ketika kita merenungi isinya. Semua penyakit hati kita ini akan hilang dengan sendirinya. Ada orang yang baru memeluk Islam, kemudian dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada orang yang belum masuk Islam, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, dia merasa bahwa Al-Quran itu beda dengan yang lainnya. Jangankan yang sudah mengetahui bahasa Arab, yang nggak mengetahui bahasa Arab saja dia merasakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan. Ya. Para mu'allafun, orang-orang yang baru memeluk Islam itu mendapatkan Al-Quran itu betul-betul jadi mukjizat. Jadi sangat menakjubkan. Apalagi yang sudah mengerti bahasa Arab. Ya, apalagi yang ahli syair. Dia nggak akan bisa
mendatangkan yang lebih baik daripada Al-Quran. Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sampai akhirnya dia masuk Islam, ya kan, dia tahu mana syair buatan manusia. Dan ketika dia mengetahui Al-Quran, dia mengatakan nggak mungkin manusia bisa membuat yang seindah ini, yang sedalam ini, tidak mungkin. Nah, maka dari itu dalam agama kita, baca Al-Quran saja itu ada fadilahnya. Baca Al-Quran saja ada fadilahnya. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang baca Al-Quran dan dia mahir, dia akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta fi wa huwa alaihi syaq. Dan orang yang baca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata dan dia kesulitan, lahu ajrani, baginya 2 pahala. Ya, dalam penjelasan para ulama disebutkan pahala karena bacaan Al-Qur'annya dan pahala karena usahanya. Ya. Jadi makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dorong kita untuk terus baca Al-Qur'an. Terus mengisi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Bahkan termasuk ya yang harus dilakukan orang kalau usianya sudah mendekati usia lanjut ya. Atau dia mau meninggal dunia ya. Maka sangat dianjurkan yang dia perbanyak itu baca Al-Qur'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat ya disebutkan dalam riwayat banyak menerima wahyu itu di akhir hayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di tahun beliau wafat itu menghatamkan bacaan Al-Qur'an sampai 2 kali. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita di akhir hayat ya perbanyak baca Al-Qur'an. Ya, kalau kita tidak paham bahasa Arab sangat dianjurkan punya mushaf terjemah. Jadi baca Al-Qur'an, ngambil keberkahan dari setiap bacaan yang kita baca, kemudian kita renungkan terjemahnya apa. Makanya dalam agama kita didorong karena Al-Qur'an itu obat. Ya, Al-Qur'an itu obat. Kadang orang nggak paham kandungannya apa, tapi dia baca Al-Qur'an, dia mendengarkan Al-Qur'an, dia bisa nangis kok. Orang-orang yang baru taubat itu. Ya. Kita pun sebenarnya bisa. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya terus baca Al-Qur'an sambil perenungan. Jadi baca Al-Qur'an sambil perenungan. Maka dari itu Nabi dalam hadis Utsman diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Abu Daud mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang paling baik di antara kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yang paling baik di antara kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, itu yang paling baik. Ya, makanya kalau kita misalkan pada masa sekarang, ya kita baru kenal agama, baru mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala di usia senja kita, tidak ada istilah kata terlambat. Kita bisa tetap belajar, ya kita belajar ya di masjid ini, di musola ini, ya kan ada bagaimana membaca Al-Qur'an itu kan diajari di sini. Baca Al-Qur'an bersama-sama tidak jadi masalah. Pada prinsipnya adalah ya kan kita berusaha untuk belajar Al-Qur'an. Belajar itu tidak mengenal usia. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal masa. Kalau kita baru belajarnya sekarang ya belajar sekarang enggak jadi masalah. Para sahabat terdahulu itu banyak yang baru mengenal Islam di usia senja. Di usia ketika mereka dewasa banyak. Ya, seperti tokoh-tokoh yang berada di Mekah, Abu Sufyan, ya kan? Itu masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah. Padahal dia sudah menjadi tokoh ketika itu. Ya kan? Tapi apakah mereka enggak belajar? Ya mereka belajar. Jadi mereka juga belajar. Mereka kan sudah ngomong bahasa Arab, Ustaz. Kita enggak bisa ngomong bahasa Arab, ya sama saja, tinggal belajar saja kan kayak gitu. Prinsipnya belajar. Ya, prinsipnya belajar dan bukan hanya belajar, kalau bisa menghafalkan, tambahi hafalan. Ya, semakin banyak hafalan kita akan semakin membantu kita untuk bisa sholat lebih lama. Kalau hafalannya cuma kulhu saja, ya kan, ya sholatnya nggak akan pernah bisa lama. Baca apalagi bingung, gitu kan. Makanya belajar terus, ya, belajar terus. Ya, jadi seperti itu. Nah, Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan advice ya. Taqarrab ilallahi mastata'ta fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalami.
Taqarrublah kepada Allah semampu kalian. Mendekatlah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita ini kan diperintahkan untuk taqarrub, untuk mendekat. Kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Agar kita selalu dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah dalam kehidupan dunia, nanti dalam kehidupan akhir akan dekat. Siapa yang dekat dengan Allah adalah orang di surga. Kalau orang di neraka jauh, mereka dijauhkan dari Allah. Tapi kalau orang di surga itu didekatkan. Ya kan? Bahkan nikmat surga yang paling tinggi itu adalah ketika penghuni surga melihat wajahnya Allah. Nikmat surga yang lebih baik daripada nikmat-nikmat yang sudah disediakan oleh Allah SWT ketika kita melihat wajahnya Allah. Ila rabbiha nadhira. Ya, dalam banyak nas, dalam banyak riwayat disebutkan kalian nanti akan melihat Rob kalian. Tidak terhalang, seperti halnya kalian melihat bulan ketika dia purnama. Seperti kalian melihat matahari ketika dia bersinar, tanpa penghalang dari awan. Dan itu nikmat yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Nikmat tertinggi dari nikmat surga itu adalah ketika melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita lakukan kalau dalam kehidupan dunia kita senantiasa taqarrub, pendekat. Ya kan? Nah, tapi Khabbab mengatakan fa innaka lan tataqarraba ilahi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalami. Kalian tidak akan bisa mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang beliau Allah cintai melebihi dari kalamnya. Kita mendekat dengan puasa, kita mendekat dengan berkurban, kita mendekat dengan sedekah, kita mendekat dengan zikir wirid, kita mendekat dengan ini. Ya, yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah ketika kita mendekat dengan firman-firmannya. Ya kan? Firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah senantiasa kita baca. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, salah satu ulama dari kalangan sahabat ya, yang para sahabat, para tabi'in ketika ngambil ilmu disuruh ngambil kepada mereka, kepada beliau ya diantaranya. Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana yuhibbu ayya'lama annahu yuhibbullah." Siapa yang ingin tahu dia itu cinta Allah atau tidak, fal yu'rid nafsahu alal Qur'an, maka ukur dirinya dengan Al-Qur'an. Fa in ahabbal Qur'an fa huwa yuhibbullah. Kalau dia cinta Al-Qur'an berarti dia cinta Allah. Kalau dia cinta Al-Qur'an, dia cinta Allah. Ya di kantor, ya bukan lagu yang diputar tapi murotal, bacaan Al-Qur'an. Ya sekali pengajian. Ya. Harus kita rubah. Kebiasaan kita ini harus kita rubah. Hati kita ini harus kita arahkan ke sana agar hati kita bersih. Ya kan? Hati kita kan sering kali dikotori dengan maksiat, ya kan? Dengarkan dangdutan atau musik yang alam gitu kan. Kadang seneng kayak gitu itu. Ya kan? Harus dirubah, memang harus dirubah. Wes tak rubah untuk mencintai, menyukai kalamullah. Dirubah perlahan, gitu kan? Terkadang pengajian, terkadang murotal. Kalau perlu murotal, apalagi kalau kita sudah paham bahasa Arab, ya kan? Perlu kita seperti itu. Karena apa? Ini untuk numbang diri kita. Kita ini cinta Allah SWT atau tidak, ya kan? Fa in ahabbal Qur'an fa huwa yuhibbullah. Kalau dia cinta Al-Qur'an berarti dia cinta Allah. Fa innamal Qur'an kalamullah. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nasihat-nasihat Allah. Kita ini kalau cinta orang itu kan mesti dengarkan nasihatnya. Kita tulis di status kita. Ada orang pesan, bapak pesan sama kita, guru pesan sama kita tulis nasihatnya. Itu bukti kalau kita cinta sama dia. Kalau kita cinta sama Allah, maka setiap pesan Allah, setiap firman Allah itu akan berbekas pada diri kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.